Shalom, puji nama Tuhan kalau pada saat malam hari ini kita boleh kembali datang beribadah kepada Tuhan Yesus. Kita tetap menanti turunnya Roh Kudus tercurah atas kehidupan kita. Mari saat ini kita sama-sama boleh datang kepada Tuhan Yesus agar Roh-Nya yang kudus boleh tercurah atas kehidupan kita, yang memberikan kekuatan, yang memulihkan kehidupan kita semuanya. Kita angkat pujian, Saat Ku Menyembah-Mu. Saat ku menyembah-Mu, Roh-Mu bekerja. Saat ku memuji-Mu, Kau bertata di atas pujian. Ku angkat hatiku, ku pandang kekudusan-Mu. Saat ku sembah, ku puji-Mu, ku rasakan kehadirat-Mu Tuhan. Saat ku menyembah-Mu Tuhan, saat ku menyembah-Mu, Roh-Ku bekerja. Saat ku memuji-Mu, Kau bertata di atas pujian. Ku angkat hatiku, ku pandang kekudusan-Mu. Saat ku sembah, ku puji-Mu, ku rasakan kehadirat-Mu Tuhan. Ku angkat hatiku, ku pandang kekudusan-Mu. Saat ku sembah, ku puji-Mu, ku rasakan kehadirat-Mu Tuhan. Sungguh Engkau Allah yang baik di dalam kehidupan kami. Saat kami datang kepadamu ya Tuhan, tidak ada lain selain kami ingin datang menyembah kepadamu ya Bapa. Biarlah ya Tuhan segala pujian kami ini yang kami naikkan, Engkau boleh hadir ya Tuhan, sehingga semuanya itu boleh menyukakan dan menyenangkan hati-Mu. Tuhan Yesus, kami akan memulai ibadah penantian Roh Kudus-Mu pada hari ini. Terlebih dahulu kami meletakkan seluruh kehidupan kami ke dalam tangan-Mu. Mohon Tuhan Yesus, Kau yang boleh mengampuni kepada kami setiap dosa dan pelanggaran kami. Tapi biarlah ya Tuhan, pada hari ini kami boleh merasakan bahwa Engkau ada bersama-sama dengan kami. Roh Kudus-Mu boleh tercurah atas kehidupan kami, sehingga kami semuanya boleh dibangkitkan, kami boleh dimenangkan oleh kuasa dari Roh-Mu yang kudus. Terima kasih ya Bapa di surga. Hamba-hamba-Mu yang akan melayani pada saat malam hari ini,
Mohon Tuhan Yesus Engkau yang boleh hadir, sehingga bukan dengan keberadaan kami, bukan dengan kekuatan kami, tapi biarlah oleh karena kasih-Mu, oleh karena kuasa-Mu ya Roh Kudus, kami semuanya boleh melakukan semuanya itu di dalam takut akan Engkau, sehingga kami boleh memberikan yang terbaik hanya untuk kepujian dan kemuliaan bagi nama Tuhan Yesus saja. Terima kasih ya Bapa di surga, terima kasih Tuhan Yesus, kami akan memulai ibadah kami dengan penuh ucapan syukur. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Haleluya, amin. Kalau saat ini kita boleh menanti turunnya Roh Kudus di dalam kehidupan kita, biarlah urapan itu boleh terjadi di dalam kehidupan kita, urapan yang dari Tuhan Yesus Kristus, sehingga kita semuanya boleh dibangkitkan, diberikan kekuatan, semuanya oleh karena kasih dan kemurahan dari Tuhan Yesus saja. Kita angkat pujian, urapan baru terjadi di tempat ini. Urapan itu boleh terjadi di dalam kehidupan kita, asal kita mau percaya kepada Tuhan Yesus dan kita mau meletakkan seluruh kehidupan kita ke dalam tangan Tuhan. Marilah saat ini kita boleh mengundang Roh-Nya yang Kudus untuk menjamah hati kita, agar kita boleh menerima kuasa-Nya, Roh Kudus-Nya bagi kehidupan kita. Kita angkat pujian, ku percaya padamu Bapa. Berserah padamu Yesus.
daku, oh Tuhan. Jamahlah, jamahlah daku, oh Tuhan. Jamahlah, jamahlah daku, oh Tuhan. Damai sejahtera hanya dari-Mu, ku percaya padamu Bapa. Ku percaya padamu Bapa. Ku berserah padamu Yesus. Tubuh, jiwa, rohku serahkan ke dalam bimbingan-Mu, Roh Kudus. Jamahlah daku, jamahlah, jamahlah daku, oh Tuhan. Jamahlah, jamahlah daku, oh Tuhan. Jamahlah, jamahlah daku, oh Tuhan. Damai sejahtera hanya dari-Mu. Jamahlah, jamahlah daku, oh Tuhan. Jamahlah, jamahlah daku, oh Tuhan. Jamahlah, jamahlah daku, oh Tuhan. Sukacitaku hanya dari-Mu. Kalau sebentar kita akan mendengarkan firman Tuhan, baiklah kita boleh mempersiapkan kehidupan kita. Kita buka mata telinga rohani kita, agar kita boleh menerima setiap firman yang boleh disampaikan pada saat malam hari ini. Kita angkat pujian, Tuhan aku rindu, Tuhan aku siap. Tuhan aku rindu, Tuhan aku siap. Penuhi aku dengan Roh-Mu, ku rindu lawatan-Mu. Tuhan aku rindu, Tuhan aku rindu, Tuhan aku siap. Penuhi aku dengan Roh-Mu, ku rindu lawatan-Mu. Ku rindukan Kau hadir di sini saat ini, Yesus. Ku rindukan Roh-Mu mengurapi saat ini, Tuhan. Tuhan aku rindu. Tuhan aku rindu, Tuhan aku siap. Penuhi aku dengan Roh-Mu, ku rindu
ini Tuhan. Saat ini Tuhan, saat ini Tuhan. Saat ini Tuhan. Terima kasih ya Bapa di surga. Sungguh hati kami boleh berlimpah dengan sukacita yang dari surga. Setiap pujian kami ya Bapa, kami naikkan di hadapan-Mu Tuhan, penuh dengan kekurangan, penuh dengan kelemahan. Tapi biarlah semuanya itu boleh menyukakan dan menyenangkan hati-Mu. Saatnya ya Tuhan, kami akan mendengarkan firman-Mu, firman yang hidup, firman yang berkuasa, firman yang boleh mengubahkan kehidupan kami. Kami meletakkan kehidupan kami Tuhan kepadamu. Biarlah saat malam hari ini firman-Mu boleh kami dengar, boleh tinggal dalam kehidupan kami. Sehingga kami boleh menjadi terang dimanapun kami berada, menjadi saksi-Mu yang hidup dengan membawa terang yang dari Roh-Mu yang kudus. Sehingga melalui kehidupan kami ya Bapa, banyak jiwa yang boleh dimenangkan, banyak jiwa ya Bapa yang boleh menerima keselamatan yang daripada-Mu. Sebentar ya Tuhan, hamba-Mu Bapak Daniel yang akan memberitakan firman-Mu, biarlah Engkau boleh hadir di dalam kehidupannya. Urapan kuasa Roh-Mu yang kudus boleh hadir dalam kehidupannya, sehingga setiap perkataan yang keluar dari mulutnya, semuanya itu berasal daripada-Mu, dan semuanya itu boleh mendatangkan berkat bagi kehidupan kami semuanya yang mendengarkannya. Terima kasih ya Bapa di surga, terima kasih Tuhan Yesus. Inilah ya Bapa setiap seru doa permohonan kami, ucapan syukur kami, yang kami naikkan, yang kami alaskan di dalam satu nama yang hidup. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Shalom, salam dalam kasih Tuhan kita Yesus Kristus. Kita boleh berjumpa kembali dalam ibadah penantian kita, doa 10 hari. Kita akan mulai renungan singkat kita pada malam hari ini dengan membuka Yohanes 15 ayatnya yang ke-7. Yohanes 15 ayatnya yang ke-7, demikianlah firman Tuhan. Jikalau kamu tinggal di dalam aku dan firman-Ku tinggal di dalam kamu, mintalah apa saja yang kamu kehendaki dan kamu akan menerimanya. Amin. Kita tahu tinggal di dalam Tuhan Yesus, di dalam firman-Nya itu adalah tinggal di dalam pengajaran yang Tuhan Yesus ajarkan, yaitu Injil. Tinggal di dalam pengajaran artinya hidup kita harus sesuai dengan firman Tuhan. Itulah kunci syarat agar setiap doa permohonan kita boleh dikabulkan oleh Allah. Justru syarat inilah yang banyak dilupakan oleh orang Kristen. Banyak kan mereka hanya bermohon dan meminta dan berharap supaya Bapa mengabulkan. Sehingga banyak yang merasa kecewa pada saat permintaan dan permohonannya sepertinya tidak dikabulkan. Mereka lupa dengan syarat ini, bahwa firman Tuhan ini mengatakan kalau setiap permintaan kita mau dikabulkan, kita harus tinggal di dalam pengajaran Tuhan Yesus Kristus. Tinggal di dalam firman-Nya, yaitu hidup sesuai dengan firman Tuhan.
Kalau kita sudah hidup sesuai dengan firman Tuhan katakan minta apa saja dan kamu akan menerimanya. Permintaan itu baik untuk permintaan kebutuhan kita di dunia ini, terlebih lagi permintaan hal yang rohani. Tuhan pasti akan kabulkan. Sebab firman Tuhan ini merupakan jaminan bahwa permintaan kita pasti akan dikabulkan. Sekarang kita akan lihat dalam Lukas yang ke-11 ayatnya yang ke-13. Lukas 11 ayatnya yang ke-13, demikianlah firman Tuhan. Jadi jika kamu yang jahat tahu memberi pemberian yang baik kepada anak-anakmu, apalagi Bapamu yang di sorga, Ia akan memberikan Roh Kudus kepada mereka yang meminta kepadanya. Di sini Tuhan mau mengajarkan kepada kita, kalau kita menaikkan permintaan kepada Tuhan, mintalah yang terbaik. Apa itu yang terbaik? Tuhan ajarkan, mintalah Roh Kudus. Kalau di sini firman Tuhan mengatakan, jadi kalau kamu yang jahat tahu memberi pemberian yang baik kepada anak-anakmu, apalagi Bapamu yang di sorga, Ia akan memberikan yang terbaik di dalam kehidupan kita. Apa itu yang terbaik? Roh Kudus. Itulah yang terbaik di dalam kehidupan kita. Itulah yang sangat kita butuhkan di dalam kehidupan kita. Terlebih lagi di masa-masa seperti sekarang ini, di mana dunia semakin kacau, dan dalam kekacauannya itu dunia berusaha menarik setiap anak-anak Tuhan agar menjauh dari Tuhan. Itu yang terjadi sekarang. Oleh sebab itu Tuhan ajarkan mintalah yang terbaik, yaitu mintalah Roh Kudus. Itu yang kita perlukan dan itu yang kita butuhkan. Kita akan melihat sebenarnya seberapa penting sih dan bagaimana peranan Roh Kudus itu di dalam kehidupan kita. Yang pertama kita akan buka dalam Kisah Rasul 1 ayatnya yang ke-8. Ayat yang sudah sangat terkenal. Kisah Para Rasul 1 ayatnya yang ke-8, demikianlah firman Tuhan. Tetapi kamu akan menerima kuasa kalau Roh Kudus turun ke atas kamu. Dan kamu akan menjadi saksiku di Yerusalem dan di seluruh Yudea dan Samaria dan sampai ke ujung bumi. Amin. Jadi Roh Kudus itu penting dan kita butuhkan. Karena Roh Kudus itu memberikan kita kuasa. Di sini dikatakan kita akan menerima kuasa kalau Roh Kudus turun ke atas kita. Kalau Roh Kudus ada di dalam penghidupan kita, artinya penghidupan kita memiliki kuasa. Kuasa apa? Kuasa untuk menjadi saksi Tuhan. Kuasa untuk memberitakan firman Tuhan. Untuk melaksanakan amanat agung, kita perlu Roh Kudus. Dan hanya Roh Kudus yang memampukan kita
untuk melaksanakan amanat agung Tuhan Yesus itu. Kita tahu apa itu amanat agung. Agar kita memberitakan Injil, keselamatan tentang kerajaan Allah kepada semua orang. Dan itu membutuhkan kuasa. Kalau kita mengingat dan melihat bagaimana peristiwa Pentakosta pertama terjadi, bagaimana seorang Petrus dia berkhotbah, berkata-kata kepada seluruh orang saleh yang pada saat itu kebetulan berkumpul di Yerusalem. 3.000 jiwa bertobat dalam satu hari. Petrus adalah seorang nelayan, seorang yang sangat sederhana. Bagaimana mungkin perkataannya bisa menarik orang sebegitu banyaknya? Dan mereka adalah orang-orang yang mengerti kitab suci. Pasti ada kuasa di balik Petrus yang sangat besar. Kuasa yang sangat dahsyat, yang mampu menjamah hati orang-orang itu. Itulah Roh Kudus. Kuasa itulah yang akan kita terima kalau Roh Kudus turun ke atas kita. Kuasa agar kita dapat menjadi saksi Tuhan Yesus bagi semua orang, dimanapun kita berada, dimanapun Tuhan tempatkan kita. Dan yang kedua, mari kita lihat dalam Yohanes 14 ayatnya yang ke-26. Yohanes 14 ayatnya yang ke-26. Demikianlah firman Tuhan. Tetapi penghibur, yaitu Roh Kudus, yang diutus oleh Bapa dalam namaku, Dialah yang akan mengajarkan segala sesuatu kepadamu dan akan mengingatkan kamu akan semua yang telah kukatakan kepadamu. Jadi seberapa penting Roh Kudus itu dalam kehidupan kita? Dia sebagai soko guru. Dia adalah guru yang sempurna. Dia mengajarkan kepada kita. Dia mengajar dan dia mengingatkan kepada kita akan setiap perkataan Tuhan. Perkataan Tuhan tidak lain adalah firman Tuhan. Jadi kita butuh Roh Kudus ini untuk mengerti firman Tuhan. Agar kita dapat hidup sesuai dengan firman Tuhan. Kita butuh Roh Kudus. Dia yang mengajar dan dia yang mengingatkan. Kembali kita lihat dalam contoh perkaranya Petrus. Pada saat dia berbicara di depan orang banyak, dia begitu lancar menjelaskan semua isi kitab suci tentang keselamatan. Dia menjelaskan secara gamblang, secara terbuka arti dari kitab suci, nubuat dari nabi yang dinyatakan kebenarannya pada hari Pentakosta itu.
Kembali kalau kita mengingat latar belakang Petrus sebagai orang yang sederhana, yang pekerjaan sehari-harinya dan nelayan. Bagaimana dia dapat mengerti semua itu? Bagaimana dia dapat dengan jelas menjelaskan isi dari kitab suci kepada orang banyak, mereka yang mengerti tentang kitab suci. Itulah pekerjaan Roh Kudus. Roh Kudus juga mengingatkan dalam setiap kehidupan kita. Bahkan bukan hanya firman. Setiap kali kita mau melangkah dalam langkah yang salah, maka di sana ada Roh Kudus yang mengingatkan kita. Contohnya adalah kalau kita lupa dalam membaca khatam harian kita, Roh Kudus pasti akan mengingatkan. Kalau kita lupa beribadah di pagi hari kita atau di malam hari, pasti Roh Kudus akan mengingatkan. Roh Kudus sangat diperlukan dalam kehidupan kita. Sangat penting di dalam kehidupan kita. Sebab tanpa Roh Kudus, kita tidak akan selamat. Karena tidak ada yang membimbing kita, tidak ada yang mengajar kita tentang keselamatan itu, tentang firman Tuhan. Oleh sebab itu di dalam kesempatan kita, dalam penantian penggenapan janji Allah, pencurahan Roh Kudus ini, mari kita manfaatkan dengan sungguh-sungguh. Mari kita mencari hadirat Tuhan dengan sungguh-sungguh. Mari kita bertekun, bersatu hati bersama, memohon agar Roh Kudus boleh dicurahkan dalam kehidupan kita. Ayat yang terakhir kita akan lihat dalam 2 Korintus 1 ayatnya yang ke-22. 2 Korintus 1 ayatnya yang ke-22. Demikianlah firman Tuhan. Memateraikan tanda miliknya atas kita dan yang memberikan Roh Kudus di dalam hati kita sebagai jaminan dari semua yang telah disediakan untuk kita. Amin. Jadi Roh Kudus kita perlukan karena Roh Kudus merupakan materai bahwa kita adalah milik kepunyaannya Allah. Dan Roh Kudus inilah yang menjadi jaminan agar kita menerima setiap janji Tuhan. Terlebih lagi janjinya tentang keselamatan untuk hidup yang kekal. Itu sebabnya kita sangat membutuhkan Roh Kudus. Mari kita sungguh-sungguh memohon kepada Allah agar dalam masa penantian ini, doa kita 10 hari ini tidak menjadi sia-sia, tidak berlalu begitu saja, tapi biarlah kita beroleh curahan Roh Kudus. Terpujilah nama Tuhan dari sekarang sampai selama-lamanya. Shalom. Kita akan menutup ibadah kita di malam hari ini. Sebelumnya mari kita angkat pujian Curahkan Tuhanku.
kita bersatu dalam doa. Bapa kami yang di surga, Bapa yang kami kenal dalam nama Tuhan Yesus, segala puji syukur hanya bagimu Tuhan, kalau kami boleh menyelesaikan ibadah kami di malam hari ini ya Bapa. Semua karena anugerah, semua karena kasih-Mu yang Kau nyatakan di dalam kehidupan kami. Bapa, mohon berkat-Mu bagi umat-Mu yang hari ini ya Tuhan Yesus melakukan ibadah. Walaupun kami berjauhan, tapi biarlah hadirat-Mu boleh kami rasakan. Terima kasih untuk firman yang boleh mengingatkan kepada kami, agar kami ya Tuhan Yesus memohon yang terbaik, yaitu penggenapan janji-Mu. Roh Kudus ya Tuhan Yesus, biarlah kami boleh bertekun, bersatu hati, bersama memohon kepada-Mu ya Bapa. Agar ya Tuhan Yesus, di masa penantian penggenapan janji-Mu ini ya Tuhan, kami boleh tetap sehati, tetap sepikir, dan tetap berada di Yerusalem, yaitu dalam rumah ibadah-Mu ya Bapa. Terima kasih Tuhan, biarlah hidup kami kiranya dipenuhi oleh Roh Kudus-Mu yang memimpin seluruh penghidupan kami kepada seluruh kebenaran ya Bapa. Agar Tuhan kami boleh menjadi saksi-Mu bagi sebanyak-banyaknya orang ya Bapa, agar mereka boleh mengenal akan kasih-Mu kepada mereka ya Tuhan Yesus. Terima kasih Bapa. Terima kasih Tuhan. Demikian juga dengan ibadah kami di hari-hari selanjutnya ya Tuhan Yesus. Biarlah tetap pimpinan dan penyertaan-Mu tetap ada dalam ibadah kami. Terlebih lagi dari setiap hamba-Mu ya Tuhan, yang bertugas, baik itu yang pembukaan, baik itu yang memainkan musik, terlebih lagi yang menyuarakan kebenaran firman-Mu. Persatukan pelayanan kami ya Tuhan Yesus, agar semua boleh berkenan di hadapan-Mu. Dan biarlah kami boleh melakukannya dengan urapan yang daripada-Mu ya Bapa. Terima kasih ya Tuhan Yesus, terima kasih ya Bapa. Kami bawa seluruh penghidupan dari sidang jemaat-Mu ya Tuhan Yesus tempat ini. Biarlah ya Tuhan boleh ada pemeliharaan-Mu, penjagaan-Mu, keluarga lepas keluarga bagi sidang jemaat-Mu tempat ini ya Tuhan. Biarlah apa yang menjadi kerinduan hati mereka yang telah mereka naikkan ke hadapan-Mu, kalau itu berkenan di hadapan-Mu, hadirkan di dalam kehidupan mereka ya Bapa. Bapa Surgawi, kami juga membawakan di sini jemaat-Mu yang berdagang, berjualan, berusaha, bekerja, dan yang bersekolah. Biarlah setiap aktivitas yang mereka lakukan, di sana ada naungan kasih-Mu yang senantiasa menyertai dan melindungi dalam setiap aktivitas yang mereka lakukan itu ya Tuhan Yesus. Berkenan Engkau membuatnya berhasil, baik mereka yang berdagang, mereka yang bekerja, maupun mereka yang bersekolah. Bapa, kami juga bermohon kepada-Mu untuk sidang jemaat-Mu yang merindukan satu pekerjaan. Biar kenanlah Engkau ya Tuhan Yesus, buka jalan bagi mereka kepada satu pekerjaan yang sesuai dengan kemampuan mereka ya Tuhan Yesus. Yang terlebih lagi, yang tidak mengganggu dalam setiap jam ibadah dan pelayanan mereka. Bapa, kami juga bawakan untuk sidang jemaat-Mu yang mengalami kelemahan, sakit penyakit ya Tuhan Yesus. Kami bawa ke hadapan-Mu ya Tuhan, dimanapun mereka berada. Biarlah kasih-Mu yang melawat, kuasa-Mu ya Tuhan Yesus yang Kau nyatakan di dalam kehidupan mereka, sehingga kesembuhan, pemulihan boleh mereka terima ya Tuhan Yesus. Terlebih lagi mereka yang sakit rohani, mereka yang mengalami tawar hati, mereka yang sudah mulai undur diri. Tuhan, berkenan Engkau menjamah dalam kehidupan mereka,
sehingga ada kebangkitan rohani di dalam kehidupan mereka. Mereka boleh kembali bersemangat dalam mengikut Engkau ya Tuhan. Terima kasih Bapa Surgawi. Terima kasih ya Tuhan. Bangsa dan negara kami bawakan ke hadapan-Mu ya Tuhan. Terima kasih kalau Engkau telah melalukan pandemi dari negeri kami ya Tuhan Yesus. Biarlah ya Tuhan, Kau nyatakan kuasa-Mu bagi bangsa dan negeri kami, yaitu mengadakan pemulihan, baik di bidang kesehatan, terlebih lagi di bidang perekonomian, terlebih lagi ya Tuhan di bidang mental dari bangsa dan negeri kami ini ya Bapa. Biarlah Engkau nyatakan kuasa-Mu bagi bangsa dan negeri kami ini. Bapa, biarlah Engkau buka jalan, agar bangsa ini boleh melihat keselamatan yang daripada-Mu ya Bapa. Sehingga satu hari kelak bangsa ini boleh mengenal keselamatan daripada-Mu. Dan bangsa ini boleh menjadi bangsa yang menyembah hanya kepada-Mu ya Tuhan Yesus Kristus. Bapa, mohon perlindungan-Mu bagi bangsa negeri kami dari bencana-bencana alam yang akan merusak keberadaan bangsa negeri kami ini ya Tuhan. Halaukanlah itu daripada negeri kami. Tapi biarlah Engkau mengaruniakan keamanan, kedamaian bagi bangsa negeri kami ini ya Tuhan Yesus. Bapa, kami juga membawakan para pemimpin kami, dari Bapak Presiden dengan segenap jajarannya. Biarlah Engkau ya Tuhan yang hadir di tengah pemerintahan kami. Sehingga hanya kehendak-Mu lah yang Kau nyatakan di tengah-tengah pemerintahan kami. Bukakanlah jalan kepada para pemimpin kami untuk mengenal akan kasih-Mu ya Tuhan, keselamatan yang daripada-Mu. Terima kasih Bapa. Inilah ya Tuhan yang menjadi seluruh doa permohonan kami di hadapan-Mu. Berkenan ya Tuhan Yesus, Kau mendengar dan mengabulkannya seturut kehendak-Mu. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Dan di dalam nama itu juga kami akan bersama menyapa Bapa dengan Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berilah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah pada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkaulah yang punya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Haleluya. Amin.